Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua kita yang telah ada lagi saat ini untuk kembali diisi, diperlengkapi, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan dalam program Renungan Rohani Sosyanim. Sama-sama kita memulainya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada, mendapatkan kesempatan yang baik luar biasa Tuhan Yesus untuk kembali bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau simpan setiap perkataan-perkataan firman-Mu menjadi satu kekuatan yang dapat membangkitkan kehidupan kami, yang dapat membangunkan kehidupan kami tetap segar, tetap bersemangat di hari-hari yang semakin sukar ini. Kami percaya Tuhan Yesus, terang firman-Mu akan menerangi langkah-langkah kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus berhasil dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, beri lagi pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan malam hari ini, saat ini kalau kita boleh berjumpa dengan perkataan-perkataan firman Tuhan adalah suatu sukacita yang besar, satu rasa syukur yang patut kita naikkan, berikan kepada Tuhan kita. Firman Tuhan pada saat ini diambil dalam satu kitab Nabi yang tidak banyak, di dalam Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Satu pesan, satu kabar baik yang luar biasa tertulis dengan luar biasa, dengan kuat dari firman ini, dengan tema Aku Ada, ya. Dan Zefanya 3 ayat 17 ini mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Satu ekspresi yang begitu kuat, ekspresi kasih Tuhan yang begitu kuat, ya, tentang cintanya, dengan betapa kita ini orang-orang percaya adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ya, ada artinya ada bersama-sama dengan kita. Ada dalam penyertaan yang luar biasa. Inilah sukacita kita, menjadi kekuatan buat kita ketika menghadapi hari-hari kita. Firman Tuhan katakan, Aku ada. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dan dikatakan ayat ini, Dia ada sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Pahlawan itu artinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang maju, orang yang tampil, berjuang dengan gagah berani membela kebenaran. Nah, inilah kebenaran, ya. Tuhan memperjuangkan, Ia bergirang karena kita dengan sukacita. Ia membaharui dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai, ya. Kebenaran bahwa kita berharga, kita adalah milik kepunyaannya yang Tuhan perjuangkan, ya. Tidak semata-mata Dia biarkan, Dia buang manusia ciptaannya yang mulia ini, tapi Dia ada. Dia perjuangkan kehidupan umat-umatnya. Tuhan perjuangkan keselamatan. Dia datang, ya, Dia turun, Dia utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat kita. Dan ini adalah suatu bukti kasih Tuhan, ekspresi kasih Tuhan yang luar biasa. Beberapa literatur mengatakan bahwa kitab Zefanya ini memberi satu catatan, ya, berisi tentang gambaran yang paling kuat tentang keadilan dan kasih Allah, ya. Sekalipun singkat saja, tapi benar-benar satu catatan betapa kuatnya keadilan dan kasih Allah. Dan ini berasal dari hasratnya, kerinduan Tuhan untuk melindungi, menyelamatkan dunianya, artinya orang-orang kudusnya, milik kesayangannya, dari kengerian, ya, kejahatan atau kengerian hari penghukuman, ya, penderitaan, penghukuman kekal, kematian kekal yang akan ada. Namun inilah keadilan dan kasih Allah yang Dia nyatakan. Dia ada di antara kita umat-umat Tuhan sebagai pahlawan, orang yang berjuang.
Dia perjuangkan umat-umatnya, ya, untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Inilah kabar baik pada saat ini, ya. Pergumulan, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, jalan-jalan sempit yang mungkin kita sedang lalui, ya, pastikan kita tahu kabar baik bahwa Dia ada di antara kita, ya. Ini sama seperti firman Tuhan yang saya juga baru-baru ini dengungkan lagi, ya, di dalam Matius, ya, sementara gereja Tuhan dengan amanat agungnya, ya, dalam perannya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan yang mungkin sulit hari-hari ini. Tidak banyak orang mau membawa berita Injil, ya. Bahkan dikatakan Injil itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Namun iman kita, ya, penyertaan Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 yang bagian yang ke B. Tuhan juga katakan, ya, Yesus sendiri katakan, dan ketahuilah. Dia mau kita tahu, yakinlah, percayalah. Dan ketahuilah, aku ini menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Satu pesan, ya, untuk menikmati keberadaan, penyertaan Tuhan lagi dan lagi. Ya. Penderitaan, ada catatan firman Tuhan katakan, penderitaan yang zaman ini kita hadapi tidak sebanding. Dan itulah sebabnya Tuhan nyatakan, ya, hasrat Tuhan untuk terus menyatakan keadilannya. Kalau kita baca di kitab Zefanya ini, ya, tidak banyak, pasal 1, pasal 2, ya. Ada satu berita, ya, ajakan untuk bertobat, panggilan untuk, dorongan untuk bertobat, di mana kita dilatih, dipersiapkan untuk secara teratur menyelaraskan kembali. Artinya bertobat, berbalik lagi, menyelaraskan kembali hidup kita dengan kehendak Tuhan. Dan semua perjalanan itu di dalam kitab Zefanya ini sampai akhirnya di Zefanya 3 ayat 17 ini kan katakan, aku ada. Artinya sementara kita kembali berbalik untuk menyelaraskan, ya, hidup kita dengan kehendak-kehendak Tuhan. Namun sebenarnya bukan usaha-usaha kita atau kerja keras kita. Namun Dia yang ada di antara kita untuk memberi kemenangan. Puji Tuhan, satu sukacita yang besar, satu kebanggaan memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, ya. Allah yang menjadi penebus dalam kehidupan kita. Dia latih kehidupan kita, Dia ajak kita untuk ayo. Namun sekali lagi, Dia yang akan mengulurkan tangannya. Dia akan melakukan semuanya bagi kita. Dan Dia sudah buktikan semua itu, kasih-Nya, keadilannya di kayu salib. Namun hari-hari ini, inilah perjuangan kita juga untuk tetap mengiring Tuhan dengan setia, dengan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di antara kita sebagai pahlawan. Puji Tuhan, bukan satu kebetulan kalau firman ini datang, ya, khususnya juga bagi bangsa Indonesia. Bulan November, tepatnya beberapa hari ke depan, kita akan merayakan Hari Pahlawan, ya. Siapa sih pahlawan-pahlawan itu, ya? Kita, bangsa Indonesia, mengalami penjajahan yang sedemikian waktunya panjang. Namun ada pahlawan-pahlawan, ya, yang hadir, yang tampil memperjuangkan kemerdekaan. Itu gambaran yang luar biasa, kita bisa mudah, ya, untuk mencerna betapa kasih Allah buat umat-umatnya. Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan berkati kita semuanya, ekspresi kesukaan Tuhan atas umatnya. Dan biarlah kita boleh menikmati. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tuhan lagi-lagi katakan, Dia ingatkan, Dia kuatkan kita. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan kuatkan kita, Tuhan beri kita kemenangan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang selalu memuji kemuliaan-Nya, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita saat ini, Tuhan kuatkan kita, Tuhan segarkan kita lagi. Dan bergembiralah karena Tuhan yang mengasihi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri renungan pada saat hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang luar biasa. Kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Kami berjalan dengan Tuhan Allah yang besar, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan yang memperjuangkan keselamatan kami. Tuhan yang membawa kami dalam kemenangan. Sebab itu kami tidak mau takut lagi, kami tidak mau cemas lagi, kami tidak mau khawatir lagi Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan semua beban-beban kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami berjalan dengan kebanggaan, dengan satu kepercayaan diri bahwa Tuhan ada menyertai kami. Dalam studi kami, dalam pekerjaan usaha dan keluarga kami, dalam hubungan kami antar keluarga, dalam segala sesuatu keadaan-keadaan kami di tengah-tengah masyarakat, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terus harus dinyatakan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi kami, dan Tuhan akan membawa kami terus dalam jalan kemenangan. Biarlah hati kami terus bersuka cita karena firman Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan, kami taruh lagi dalam hati kami, menjadi kekuatan untuk kami jalani hari-hari kami dengan penuh kebanggaan. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan, dengan Allah, Alfa dan Omega yang maha kuasa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan yang perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.